Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriati Ningrum dari SMK Negeri 1 Cempaka. Berikut ini adalah video supervisi saya untuk semester gasal tahun pelajaran 2024-2025 dalam mata pelajaran matematika di kelas 11 TKJ 1 pada materi bunga dan anuitas pada tanggal 22 Oktober 2024 bersama Supervisor Ibu Maya Sari SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat menyaksikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Jalan-jalan pakai tas. Jangan lupa mampir ke Jemaras. Gimana guys? Bingung kan jawabnya? Oke, ulangi. Hari ini gimana kabarnya guys? Baik. Sudah siap untuk belajar bunga dan anuitas? Oke. Gaya siapa yang hari? Bagus. Kamu sekarang yang bagian absen. Petugas. Angkut dengan keterangannya apa? Keterangannya Kak? Oke. Yang hadir di sini sehat semua? Sehat. Biar lebih fokus sebelum belajar, kita mau coba relax dulu. Konsentrasi. Nanti dengarkan kata-kata dari ibu sambil dengarkan musik. Kita coba. Nanti kalau nggak berhasil, ibu ulangi sampai kalian semua bisa konsentrasi. Relaxkan posisi duduk kalian. Duduk yang santai, duduk kalian nyaman. Tangannya boleh diletakkan di atas meja, boleh juga di atas kakinya, di atas pahanya. Mana yang menurut kalian nyaman? Dalam hitungan 3, silakan pejamkan mata. 1, 2, 3. Dengarkan musiknya. Silakan bersantai, ikuti aliran musik. Bayangkan kalian lagi ada di sawah. Kalau yang belum pernah lihat sawah, anggap aja kalian lagi di pinggir sungai. Sore-sore, di pinggir sungai, sambil mendengarkan suara musik, suara kicauan burung. Buang semua gelisah yang ada di hati kalian, yang ada di pikiran kalian. Yang ada masalah dengan pacarnya, yang ada masalah dengan temannya, atau mungkin yang lagi sebel sama orang tuanya. Kalian pikirkan. Kira-kira yang salah siapa? Pasti dari permasalahan itu ada bagian yang merupakan kesalahan dari kamu.
Tadi ada yang ketiduran. Kalian sedang melakukan teknik stop. Jadi kalau saat pikiran kalian lagi luber, lagi pusing, ini benar sekali karena kami berbeda kali juga sering menyampaikan. Jadi kalau misalnya kamu masuk kelas dirasa bete, kita mereka stop. Tidak perlu pakai musik nggak apa? Ada nafas dulu, bersihkan pikiran, bayangkan yang indah. Kalau di sini kan membayangkan dulu susah. Jadi bayangkan yang singkatan dan duduk sore-sore di jembatan, memandang air, dan bisa curi lagi. Air, memandang langit. Setelah kita mencoba mempraktekkan nanti, ada nggak sukarelawan yang mau nanti ibu menyampaikan apa yang dirasakan? Satu cowok, satu cewek. Dalam itu yuk, jawab. Silakan. Coba Kaisar. Apa yang dirasakan pada saat tadi kamu menangis? Apa yang ada di pikiran kamu? Saya merasa tenang. Rasa rileks. Ada nggak muncul perasaan-perasaan yang bersalah? Ada berat. Kira-kira
misalnya lagi punya masalah, nggak usah posting-posting status galau, ya, di story WA. Cari sesuatu yang bisa bikin kalian relax, misalnya dari musik, atau ada nggak yang hobi drakor, misalnya nonton drakor, atau ada yang stan K-pop misalnya. Kalian tahu biasa apa sih untuk bikin relax? Nge-game. Jadi nge-game itu untuk pikiran yang bikin kita relax, bukan jadi kewajiban. Jadi sekolah kayak sela-selanya kalian nge-game aja, game yang utama. Nanti ada jam kos, jam istirahat, game. Oke, kembali ke materi kita. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari bunga. Apa lagi? Bunganya kemarin ada berapa? 2. Kenapa? Sebelum kita masuk membahas bunga tadi, ini mau mengingatkan lagi kesepakatan yang pernah kita buat. Yang pertama pastinya kalian bisa mengikuti pelajaran dengan seperti kemudian menggunakan HP jika ada instruksi atau perintah dari gurunya. Kalau saya suka pakai HP berarti boleh digunakannya. Kalau tidak ada diminta, HP-nya disembunyikan dulu. Kemudian menjaga kebersihan kelas, meminta izin jika akan ke toilet, kemudian mengikuti pembelajaran tepat waktu. Masih ingat konsekuensinya kalau terlambat? Masih. Kalau terlambatnya maksimal 5 menit, konsekuensinya? Bercerita di depan kelas. Di atas 5 menit sampai dengan 30 menit? Bukan, tidak. Bercerita di ruang BK. Nah, kalau di atas 30 menit, berceritanya di kelas. Seru kan? Sepakat gak dengan ini? Jadi, kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memodelkan pinjaman dan investasi dengan keuangan jumlah dan anuitas dan memiliki masing-masing parameter dalam model tersebut serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anuitas dan keuangan. Kalau kalian tahu itu simpel, mari sudah kita bahas. Ini kita membahas tentang di antara kalian nih ada nggak yang bercita-cita jadi pegawai bank? Kenapa mikirnya sudah pusing dulu lah? Tiap hari begitu. Yang mau jadi akuntan atau admin di kantor, kalian kerjanya jadi apa? Bilang jadi presiden, CEO. Bikin perusahaan apa? Singkong. Sebelum jadi CEO, kecuali kalau kalian temannya Rakata gitu kan, orang tuanya sudah punya modal, harus berjuang dulu sebelum punya perusahaan. Jadi karyawan dulu. Nah, kalau mau jadi pengusaha tadi boleh ya? CEO biar kecil-kecilan yang penting punya sendiri. Nah, jadi bank, kalau kita berpikir tentang bank, akuntan, kita akan ketemu hubungan yang seperti ini terkait dengan terkait anuitas. Kalau kalian punya uang banyak, kalian pengen nggak berinvestasi? Pengen. Kalau harus kira-kira investasinya pengen apa? Pengen tabung, beli tanah, beli gedung, kira-kira pengen apa harus? Tanah yang jadi tuan takut. Kalau kita beli kebun. Kenapa nggak ada pengen nabung di bank? Nggak percaya sama bank? Lagi? Buka usaha. Jadi banyak cara berinvestasi ya. Tadi beli tanah, beli kebun, kemudian beli gedung, buka usaha tadi. Buka usaha termasuk investasi yang aman. Kalau yang aman itu beli tanah, beli emas mungkin. Tapi yang paling simpel yang bisa kalian lakukan dari sekarang itu adalah nabung juga. Kemudian buka HP kalian, karena kalau yang buka di sini jelas, ada jelas, gambar yang di sini. Itu tentang apa yang di sini. Disclaimer ya, ini ngirim gambar itu bukan mengajak kalian untuk kredit di bank. Ini sebagai sampel saja. Ibu nggak ngajarin untuk utang. Ini cuma sebagai contoh. Jadi di situ kalian lihat, semakin besar pinjamannya dan waktu pelunasannya maka bunganya tidak semakin besar. Kalau bisa jangan berhutang ya. Hidup seadanya saja, secukupnya semampu kalian. Kira-kira setelah kalian lihat flyer itu, dari mana kita bisa menentukan angka apa yang muncul di flyer? Terus kira-kira gimana cara atau proses memperolehnya? Coba lihat, buktinya gimana? Kenapa kok angkanya bisa tambah besar? Kira-kira dari apa? Dari jamnya, dari sama persentase apa? Persentase yang kita bahas kemarin? Persentase dari bunganya. Jadi
misalnya kalian menabung, bunganya per bulan sekian persen. Kalau tabungannya setelah 5 bulan 6 bulan, maka dikalikan dengan jumlah bulannya. Makanya ini cicilannya dia semakin banyak bulan cicilannya, maka kalau total nanti akan semakin besar. Jadi itu bayangan yang mau kita bahas hari ini tentang investasi ya. Kita membahas tentang investasi. Setelah ini kita akan belajar dalam berkelompok. Kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, seperti biasa kalau sudah berkelompok berarti berdiskusi untuk membahas masalah yang akan kita bahas hari ini terkait dengan pinjaman dan investasi. Karena pinjaman dan investasi ini akan ada hubungannya dengan yang kita bahas bunga. Jadi pinjaman dan investasi ini akan kaitannya dengan bunga. Nah, setelah ada diskusi dalam kelompok, nanti akan ada yang presentasi membacakan hasil diskusinya bergantian. Pembahasan antara kelompok A, kelompok B, C dan D nanti akan berbeda, ya, supaya kalian bisa sharing. Kemudian di akhir pembelajaran nanti juga ada tes secara individu. Nanti kalian mengerjakan seperti biasa, yang simple, kita pakai Google Drive. Linknya nanti akan ikutin dulu. Kalian mengerjakan waktu pengerjaan cuma 5 menit, tidak lama karena soalnya cuma ada 2 soal nanti. Nah, sekarang kita mulai bagi kelompok. Biar gampang, yang dekat-dekat aja. Kelompok 1 berenang sini. Nah, dirapatkan mejanya. Ini juga berenang, ini berenang. Oke, kita sekarang punya 4 kelompok. Kita gampang. Kelompok 1 kelompoknya lagi, kelompok 2 kelompoknya kita, kelompok 3 ada Safar, kelompok 4 yang rame-rame. Nomor kelompok 8 kelompok 1 akan membahas tentang pinjaman. Jadi kelompok 1 cukup mengisi kolom yang pinjaman. Kelompok 2 investasi. Kelompok 3 selanjutnya bunga majemuk. Kelompok 4 berarti yang terakhir anuitas ya. Jadi satu kelompok bahas satu materi. Kalian langsung duduk di sini nanti. Kalian cari juga dari pengertiannya. Pinjaman itu apa sih? Cari contoh soal yang berkaitan dengan materi kalian, harus soal cerita. Kalau kalian dapat dari boleh bikin sendiri soal cerita tentang pinjaman, soal cerita tentang investasi. Investasinya biar gampang kita rumuskan jadi menabung ya, menabung uang. Iya. Bunga majemuk itu contohnya biasanya satu tadi. Perhitungan bunga riba biasanya pakai apa nanti? Ya. Kalau misalnya tempatnya nggak kuat, lebih di situ aja. Nanti ini karena anggotanya banyak yang prestasi, pilih 3 orang saja. Ya, 3 orang, satu membuka, satu membacakan hasil diskusi, satu menunggu. Jangan lupa tulis namanya ya di kolom tiga kelompok. Jadi sekarang bisa kelompok ini 3 kali tambah, kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 6 itu nama kalian. Karena kalau nggak apa-apa, bukan nomornya, belajar urutannya berapa kan? Oke, sekarang diskusi, kasih waktu 15 menit dari sekarang.
5 menit lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, Bu, ketua kelompok, sekarang silahkan pilih nomornya. Silakan ambil nomor untuk giliran maju. Oke, kelompok berapa yang dapat satu? Kelompok satu. Terus nomor dua? Empat. Satu soalnya aja sampai selesai kan? Satu soalnya aja. Oke, kasih waktu 1 menit lagi. Setelah itu kita mulai presentasi. Apa? boleh saran, boleh kritik. Jadi jangan atau gini, kalau kelompok satu yang maju, kelompok dua wajib menanggapi. Ya, boleh bahas performa tentangnya, misalnya penampilannya masih kurang ini boleh ya. Asal kalian menggunakan kata-kata yang baik.
kolaborasi kredit atau pembeli pinjaman bisnis untuk meminjamkan uang. Bunga ini membantu memberi pinjaman memperoleh laba. Terus, rumusnya itu. Ya, kalau kita bisa. Rumus pinjaman bisa dilihat. Ini adalah sama dengan B kali R per 1 kurang per 1 tambah M N. Sini ada contoh soal. Seorang mahasiswa meminjam uang sebesar uang sebesar 10 juta dari sebuah bank untuk membayar biaya kuliah. Pinjaman ini dikenakan bunga sederhana sebesar 2% tahun dan harus dilunasi dalam waktu 3 tahun. Ini ada dua pertanyaan. 1. Berapa jumlah bunga yang harus dibayar selama 3 tahun? 2. Berapa total uang yang harus dikembalikan oleh mahasiswa tersebut setelah 3 tahun? Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Kalau bertanya lebih biasa saya sebutkan nama dulu dari kelompok berapa. Mungkin yang dimaksud temannya itu kan ada kakak, itu artinya apa? B apa? R-nya apa? Nah, silakan dibantu. Biasanya ada di bawah rumusnya. B-nya adalah kita nggak tahu yang dimasukkan apa yang dimasukkan di situ. Memang pinjaman. Itu tahun. Pinjaman. Santai-santai, chill ya, chill. Apa lagi punya di situ? Jelas. Di sini ada P. P itu adalah pinjaman. Dan A ini adalah angsur bulanan. Dan M bunga bulanan. Dan N adalah jumlah bulan. Apakah ada yang bertanya? Betul, silakan. Pinjaman bukan berarti ibu mengajari kalian untuk meminjam ya. Kalau bisa dihindari, hanya sekedar untuk dipelajari.
di mana ada pembayaran dan penerimaan secara rutin. Kemudian aktivitas ini menggambarkan seperti pihak yang saling menguntungkan secara ekonomi. Intinya, aktivitas ini seperti cicilan. Di sini kami telah menyiapkan beberapa rumus aktivitas. Akan dijelaskan oleh guru saya yaitu cara kerja. Siap-siap respon ya. Oke, sambil kita perlu teman saya kita membahas apa sih pembayaran? Oke, pembayaran adalah sebuah kegiatan di mana menjaminkan sesuatu yang kita tukar. Seperti kita di bank, kita kenapa di bank itu kan bayarnya. Kemudian seperti kalian transfer uang, kalian itu kan harus ada modal nih buat misalnya di Dana. Kalian mau transfer uang itu harus ada bayaran kan? Berapa tuh? Biasanya di sini kan 5.000 ya. Mungkin tergantung dengan toko-tokonya. Terus bayaran ini biasanya saling menguntungkan juga sama seperti aplikasi. Terima kasih, mungkin harus ada kalian. Rumus aktivitas, oke? Kita akan mengenai dari bagian rumus aktivitas ini. Apakah ada yang bertanya atau yang selalu bertanya? Saja. Kita mencari kelompok yang akan bertanya tentang rumus dulu. Silakan, Perkenalkan, nama saya Lala dari kelompok 1 dan akan membaca rumus itu gimana? oke. Di sini adalah posisi. Ini adalah nilai masa depan. Kemudian ada di sini N, yang dimana itu jumlah periode. Kemudian N ini adalah tahun, ya. Di sini ada P ya. P ini adalah pembayaran ya Kak. Nah, di sini P adalah pembayaran. N jumlah periode, lalu R adalah tahun. Dan ini itu adalah jumlah nilai masa depannya. Ada yang ditanya lagi? Atau ada yang mau menjelaskan? Ya, ini semua. Kami akan membaca hasil soal. Jadi rencana penghitungan dengan pembayaran cicilan. Cicilan 4 juta per bulan selama 5 tahun. Jika suku bunga yang jika suku bunga yang dikenakan adalah 20% per tahun. Berkurung atau 1,5% per bulan. Berapa nilai sekarang dari Anu? Dari aktivitas? Gitu ya. Supaya kita sudah dimakan ya, kalau dibaca itu susah. Kita sudah yang bisa ya. Saya mau berapa? Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu sudah masih tidur, kita akan sampai tidur. Tapi kalau biasanya kita berhitung tuh, misalnya ini dari 4 kali 5. Nanti itu jawabnya 20, harus kita bikin soal itu bisa nggak? Kita main mau nama makanan atau nama kota?
Miso. Ini bakso. Sosis. Jangan dulu. Yang dulu dikasih itu kasih siapa? Goreng ikan. Oh, boleh banget. Yuk, udah jelek Kak. Nah, sushi. Yang Jepang tuh. Ya, wis. Gigi lagi gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini atas nama saya Mega Gesan. Saya Setia Agustina. Saya Saktia Putri. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, biasanya melalui aset seperti saham, obligasi, atau properti. Saya akan menuliskan Baiklah, sebagai rumus yang kami tuliskan, apakah ada yang tadi dari kelompok lain? Investasi ada dua rumus, yang pertama ada rumus dan yang kedua ada rumus tidak menggunakan rumus. Rumus minimum sama dengan rumus minimum adalah A sama dengan B. A sama dengan B
2 dan rumusnya ketemu. Hal sama dengan V kali 21 tambah R kali T untuk guru. Dan yang pengertiannya A adalah dalam depan, sedangkan B model utama, dan F tingkat bunga tahunan, T waktu dalam tahunan, E frekuensi penggabungan bunga. Apakah ada yang ingin bertanya? Di sini kami memberikan satu contoh soal. Rina menabung sebesar 500.000 rupiah setiap bulan di bank dengan bunga tahunan sebesar 4%. Sementara itu teman Rina, Budi memutuskan untuk menginvestasikan sebesar 6 juta rupiah sekaligus dalam rapat. Dalam rangka lalu dengan estimasi keuntungan tahunan sebesar 8%. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan boleh menanggapi penampilan saat di kanan. Silakan direspon. Silakan jika ada yang mau bertanya, kasih informasinya. Silakan kepada sahabat dari kelompok usia. Untuk membeli berapa? Perkenalkan saya dari kelompok 3 yang bertanya, apakah ada batasan dalam berinvestasi? Tidak ada, itu tergantung yang kamu punyai apa. Misalnya kamu punya 3 juta, dan terus kamu ingin menginvestasikan ke siapa, itu terserah kamu berapa juta dengan bunga berapa itu kamu yang aja. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, presentasi akan kami tutup. Sekian sudah presentasi kami kali ini. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
ditanyakan atau semacam ini? Jadi kami modal 100.000, investasi 5% atau pemenangan. Tahunnya 5 tahun. Kami rumusnya M, 31 tambah investasi tambah 1. Setelah kita modal lagi 100.000 ditambah 1 ditambah persenan ditambah tahun sama dengan 100.000 ditambah 1,256 hasil 127.600. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan berjawab dengan harapan karena kami juga presentasi kurang melihat yang segini. Sebelum bertanya, pastikan pertanyaan masuk akal. Paham? Silakan kalau Pak. Masuknya sudah sangat siap sekali. Saya sudah tahu bunga itu kayak bunga apa beda dari bunga beruntung. Saya terima kasih. Bunga ada dua, yaitu bunga mendukung dan bunga enggak. Sedangkan yang kami dapat itu hanya bunga mendukung aja, ya. Yang mendukung adalah istilah yang digunakan untuk menjadi perhitungan bunga berdasarkan jumlah pokok awal ditambah dengan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Udah, Terima kasih atas penjelasannya. tutup jalan-jalan sama Janda, jangan lupa beli budget. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Siapa lagi sama? Dari lagi yang angkat kelompok sudah masuk semua, sudah cukup baik. Nah, kalian harus lebih meningkatkan rasa percaya diri kalian. Kemudian yang kedua, efektivitas kamu. Jadi beberapa kelompok tadi tugas masih kayak membuang waktu, gitu ya. Karena ketiga di depan, maksudnya ada yang sedang menjelaskan, ada yang disebutnya. Jadi nanti begitu selesai menjelaskan pelatihan, siap belajar rumus. Ya. Jadi next time kita akan seperti ini lagi. Kita lebih coba yang sempurna lagi. Oke. Tadi pertanyaan terakhir belum dijawab ya. Bunga tunggal dan bunga madu. Cara membedakannya, kalau bunga tunggal itu misalnya dia sebutkan bunga per tahunnya 2%. 2%-nya itu dihitung dari modal awal. Jadi misalnya nabung 100.000, bunganya 2%, berarti setelah 1 tahun menjadi 102.000. 102.000. Nah, nanti di tahun kedua bertambah lagi 2.000, jadi 104.000. Kalau bunga majemuk di tahun pertama 102.000. Di tahun keduanya kalau hitung 2% itu bukan dari 100.000, tapi dari 102.000. Berapa 2% dari 102.000? Angkanya harus lebih kecil lagi, ya. Jadi itu bedanya antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Bunga majemuk itu perhitungannya sedikit lebih rumit. Kalau bunga tunggal dari modal awal tadi tidak berubah, bunganya saya tahu. Kalau angka bunga majemuk dia berubah karena modalnya bertambah terus. Paham kira-kira? Sekarang kita coba sama-sama menyimpulkan dulu, ya. Mulai dari tadi pinjaman tadi, kelompok berapa yang bahas? Apa sih itu pinjaman? Secara singkat, apa itu pinjaman? Itu begitu kan disebutnya bunga pinjaman ya. Jadi biaya yang dibebankan atau biaya dasar dibebankan atau bisa disebut biaya
biaya jasa dari uang yang kita angkat. Ini disebut bunga pinjaman. Kemudian kalau investasi, nama lainnya apa investasi? Investasi adalah penanaman modal untuk meningkatkan keuntungan di masa depan. Biasanya melalui aset seperti saham. Penanaman modal atau nama lainnya tadi bisa mengatur ya. Penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau secara singkatnya bisa kita sebut seperti itu. Penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Investasinya tadi macam-macam, bisa berupa tabungan. Ya. Kemudian anuitas. Anuitas tadi apa? Anuitas adalah proses pembayaran dalam besaran yang sama dengan berupa tabungan. Berarti contohnya seperti tadi yang kita meminjam di bank lokasi itu kan cicilan tiap bulannya sama atau kalian kredit motor, ya kan? Berarti transaksi dengan besar yang sama tiap periodenya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pinjaman, investasi, kemudian kalau kita menegaskan lagi tadi apa? Anuitas, nggak boleh dipotong. Jangan anu habis itu tasnya begini. Anuitas seperti sambung. Nanti itu namanya anu apa? Kenapa nih? Jadi pinjaman, investasi. Nah, yang itu sarankan kalian adalah kalau bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Jangan yang nomor satu ya, nomor satu cukup kita ketahui saja, tidak perlu dipraktekkan. Tidak disarankan untuk dipraktikkan di rumah. Walaupun di sekolah kalian sering transaksi kecil-kecilan, mau jajan lupa bawa duit, pinjam ke kawannya, tapi pinjamannya tidak berbunga kan? Tidak. Terus satu lagi, jangan pernah terpikir untuk menjadi rentenir. Ya, walaupun itu menggiurkan. Cepet kaya katanya lebih dari sini. Kalau kalian meminjamkan ke temannya karena kesadaran sosial saja, karena kasihan sama temannya. Walaupun terkadang yang dikasihani itu nggak tahu diri, sering kan? Sering. Ngambil di lapangan kita sudah kasihan nih, bela-belain kita cuma ada sedikit kita pinjamkan. Kita bisa dokter lupa, kasihan ya. Gak cuma di kalangan remaja, di kalangan orang dewasa juga sering. Makanya ada istilah kadang yang utang itu lebih galak dari yang minjam lebih galak dari yang masih pinjaman. Oke, kita sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Kemudian kita akan refleksi sebentar. Refleksi. Kita tempel-tempel. Terusnya dikembalikan. Tidak salah. Bantu ibu. Nanti pertanyaannya dulu, ibu bagi ini dulu. Kelihatan nggak? Memang karena apa ya? Tanda-tanda. Kalau nggak kelihatan nanti dibacakan. Jawabannya singkat-singkat aja, nggak usah panjang lebar. Yang sudah seperti tempel, 1 menit aja. Sudah duluan, yang duluan dapat ucapan terima kasih. Ya, ada. Sudah cepat masukkan. Oke, silakan. Dengarkan itu aja. Pertanyaan nomor 1. Materi apa yang sudah kamu pelajari dalam pembelajaran ini? Cepat tulis. 1. Nomor 1. Itu belajar tulisannya lah dengan benar. Materi apa yang sudah kamu pelajari? Dua. Apakah materi yang disampaikan dan presentasi yang dilakukan mudah untuk dipahami?
materi yang disampaikan dan presentasi yang dilakukan mudah untuk dipahami. Sampai dengan teman-teman ya. Ya, sikap positif apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan hari ini atau kamu kembangkan dari kegiatan hari ini? Sikap positif apa? Dari kita tadi presentasi, bertanya, kira-kira sikap apa yang bisa dikembangkan? Terakhir, bagaimana suasana pembelajaran hari ini? Sesuai dengan yang ada di hati kalian. Kalau sudah, silahkan tempel. Jangan sampai nengok ke tengahnya. Yang sudah mundur. Oke, hari tanggal berapa? Yang nomor absennya 22 Nita. Nita berarti yang belum. Kita silakan baca, pilih dua dari yang mana yang satu apa? Oke, dengarkan yang lainnya. Yang pertama ada pinjaman, bunga, penjemur dan investasi. Yang soal kedua murah sedikit. Yang ketiga sikap percaya diri. Yang keempat senang dan bahagia. Yang kedua soalnya ini ada aktivitas. Yang kedua bisa dipahami. Yang ketiga sikap memaafkan orang. Yang keempat cukup baik. Mungkin pemahaman yang tadi menjawabnya masih belum memuaskan. Oke, kasih tepuk tangan buat Nita. Materi sudah ya, refleksi sudah. Sekarang bangkunya kembali seperti semula. Meja dan kursinya kembali.
Jadi nanti dikirimkan filenya di grup ya, jadi filenya saja. Salin, kamu itu Maaf Salin kan. Oke, cukup. Waktu pengerjaan soalnya habis. Untuk kali ini, materi kita cukup sampai di sini. Tadi kita ada bahas pengalaman, investasi, kemudian aktivitas. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam masalah-masalah atau kalau dalam matematika masalah itu soal ya. Kita akan menyelesaikan lebih dalam soal-soal yang berkaitan dengan pinjaman dan investasi tadi yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk materi hari ini sudah cukup jelas? Kalau cukup jelas, atau ada yang mau pantun untuk ibu? Quote of the day? Setelah kalian belajar hari ini, kira-kira ada nggak kata-kata yang mau kalian ucapkan? Ada bu? Silakan. Nah, ini 1, 2, 3. Terima kasih Ibu atas ilmu dan bimbingan hari ini. Semoga sehat selalu. Kami sayang Ibu. Kalau bahasa Koreanya? Bahasa Mandarinnya? Bahasa Jepang? Apa lagi? Bahasa apa? Kiss. Bahasa Inggris. Terima kasih atas kerjasama kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini juga. Boleh langsung keluar ya, kakak konsentrasi. Iya. Silakan. Kenapa ini celahnya? Kayaknya sudah biasa praktek. Terima kasih. Demikianlah kegiatan supervisi saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.